guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini aku mau mereaction sebuah video pendek tentang cara mengetahui akhlak kita yang sebenarnya, Ustadz Raihanul Bahrain gitu ya. Yuk sama-sama kita lihat videonya. Dengan kita mengevaluasi akhlak kita selama ini, berarti kita tahu, oh inilah akhlak kita. Dengan kita tahu akhlak kita selama ini, berarti kita tahu inilah iman kita selama ini. Inilah yang mengakar di dada kita. Oh, cuma segini ternyata. Sebagian ulama menyebutkan ada 3 cara untuk mengevaluasi akhlak kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita ingin muhasabah diri, akhlak saya selama ini bagaimana sih? Sudah bagus atau belum? Ada 3 cara untuk mengetahui akhlak kita yang sebenarnya, watak asli kita. Saya sebutkan. Yang pertama, bagaimana penilaian istrinya. Wow. Kalau belum punya istri gimana, Ustaz? Ya ada 2-3-nya, sabar. Jadi yang pertama istri ya guys ya. Ya. Apalagi besok ada pembahasan ke surga neraka besok kan. Ma fil jannati azab. Di surga tidak ada jomblo. Besok kita bahas. Jadi harus nikah ya guys ya. Walaupun pernikahan itu scary. Pertama, penilaian istri. Yang kedua, bagaimana muamalah kita ketika safar. Wah, ini bener banget lagi. Yang ketiga, bagaimana sih selama ini muamalah kita dalam urusan harta. Oh, maruk apa enggak gitu ya. 3 poin ini kita gunakan muhasabah sejauh mana sih akhlak kita selama ini yang sebenarnya. Nice sih. Saya ulangi, penilaian istri, safar, muamalah ketika safar atau muamalahnya bagaimana dalam keadaan sulit, safar. Yang ketiga, bagaimana akhlak kita ketika berurusan tentang harta. Benar banget lagi. Yes. Ini 3 poin ini kita evaluasi. Itulah akhlak kita yang sebenarnya. Kita bahas poinnya para jamaah. Yang pertama apa jamaah? Sama istri. Penilaian istri. Penilaian suami bisa juga berarti. Kenapa bisa penilaian istri ini menunjukkan akhlak sebenarnya seseorang? Karena baik-baik di luar itu gampang. Tapi baik-baik sama pasangan hidup kita tuh susah. Yang pertama, karena umumnya wanita itu, istri itu umumnya kedudukannya di bawah laki-laki. Bawahannya laki-laki kan? Makanya dalam Al-Quran disebut tahta, bawahan. Kana tahta abdaini min ibadina solihain. Tentang istri Nabi Nuh sama Nuh. Bawahan memang. Karena umumnya istri itu adalah bawahan suami dan suami berkuasa terhadap istri. Dan yang seseorang baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kepada orang yang di bawah dia. Exactly. Baru kelihatan akhlak buruknya. Bener banget. Jadi nggak ada orang semena-mena gitu ya melampiaskan akhlak buruk dengan orang yang di atas atau sejajar, nggak ada. Dia baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kalau orang tersebut di bawah dia kedudukannya. Bener banget lagi. Baru bisa keluar. Makanya tidak jarang seseorang sama temannya luar biasa baik, apalagi sama bosnya. Iya. Sama temannya baik luar biasa, sering traktir, senyum, ramah, gembira. Sama istrinya cembetut, menyenangkan temannya, membantu temannya. Ya benar. Baik, menunjukkan akhlak baik sama temannya sejajar. Benar, Ustaz. Mau marah sama teman nggak bisa, mau melampiaskan akhlak buruk nggak bisa.
Apalagi sama yang di atas, sama bos. Iya, ya. Kesian Justru ya, berarti. semua bos bilang bawahannya baik-baik, manut-manut, baik, sopan, ramah, nggih Pak, iya Pak, siap nggih, bagus, nah gitu. Iya, iya, iya. Tapi dia baru bisa melampiaskan akhlak buruknya kalau dia dengan orang yang di bawah dia kedudukannya, dan salah satunya istri. Wah, Dengan gampang dia tempeleng, dengan gampang dia maki, dia bentak, dia ini dengan mudah keluar akhlak buruknya. Tapi kalau dengan yang sejajar belum tentu berani. gitu ya. Contohnya mohon maaf ya, dia di kantor mungkin, mohon maaf ini ya, dia mungkin cleaning service. Tiba-tiba dia paling rendah kedudukannya di kantor. Semua orang kantor bilang dia paling baik, paling sopan. Iya, iyalah. Sedang bersihkan jalan, Takut. tiba-tiba ada pegawai, bos lewat, kakinya kotor. Nggak apa-apa. Dia yang minta maaf, oh ya nggak apa-apa Pak, maaf Pak, nggak apa-apa, silakan. Ini mudah kok, nggak apa-apa, nanti saya bersihin lagi. Tapi di rumah istrinya salah sedikit tempeleng. Dina. Alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Safar. karena di rumah tertutup, tidak ada yang lihat. Oh, kirain Safar. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, Iya, dia benar. lampiaskan akhlak buruknya, keluar Nggak kata-kata ketahuan, kan? buruk, caci maki, binatang, kebun binatang, semua di absen, kebun nama binatang tersebut. Tertutup nggak ketahuan. di rumah, nggak ada yang lihat, dia bebas lampiaskan. Iya, benar. Tapi beda di kantor, beda di tempat kerja. Walaupun dia bos, dia kalau marah sama bawahannya pilih-pilih kata, takut Hati-hati kan. nanti diomongin. Iya, benar-benar. Dia heboh, dia marah-marah, banting pintu, malu. Tapi kalau di rumah bebas. Sehingga penilaian istri Sangat berpengaruh. adalah menunjukkan akhlak kita sebenarnya. Sehingga kalau ingin introspeksi kita, akhlak kita gimana, coba lihat bagaimana muamalah kita dengan istri. Ketika sama teman diantar kemana-mana, dimanjakan, istri nggak mau, berarti itu akhlak kita yang sebenarnya. Oh. Makanya Rasulullah SAW menjadi contoh. Oleh karena itu, ini keajaiban hadis beliau. Beliau mengatakan khairukum li nisaikum. Bisa ikut. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Padahal kalau pakai logika harusnya hadisnya berbunyi khairukum li ummikum li ummahatikum. Iya, iya, benar. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama ibunya. Harusnya begitu hadisnya kalau pakai logika. Iya. Karena ibu di bawah surga di bawah telapak kaki ibu. Al jannata tahta rijlaiha, itu hadis yang sahih. Kalau al jannah tahta aqdamil ummahat itu agak lemah hadisnya. Lemah. Jannah tahta rijlaiha. Harusnya kalau pakai logika, sebaik-baik kalian yang paling baik sama ibunya. Kenapa? Karena Surga di ibu bawah telapak kaki. surganya kita. Tapi kenapa Rasulullah SAW sebut khairukum li nisaikum, sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya? Karena Atau tahu di ahlikum sama keluarganya. Kenapa? Dua alasan tadi. bahwasanya kita bisa semena-mena Karena gitu. dua alasan tadi. Allah kita yang sebenarnya. Sedih banget lagi. Fakta nggak sih guys? Tolong tulis di kolom komen. Dan ini bukti. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ana khairukum li ahli, saya yang paling baik sama keluarga saya. Sehingga ketika ditanya istri-istrinya, ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah ditanya bagaimana sih akhlaknya Rasulullah SAW di rumah, Aisyah menjawab, kana hulukuhul Quran. Akhlaknya Akhlaknya Rasulullah SAW itu Quran, katanya Aisyah. Dipuji sama istrinya. Wah, dari ceramah ini sih poin yang aku bisa dapat bahwasanya laki-laki tuh dilihat baik buruknya tuh dari perlakuannya terhadap istri, karena memang kebanyakan dari pria-pria ini menganggap bahwasanya istrinya ini lebih rendah, jadi lebih gampang dizolimi gitu ya. Dan biasanya juga ketika menikah itu dia menganggap bahwa perempuan ini atau istri ini adalah miliknya seutuhnya gitu. Jadi walaupun dia diapa-apain, walaupun dia berbuat salah, dia pasti menganggap bahwa nanti bisa dimaafin sama istrinya. Dan tentunya ini pasti akan membuat istrinya sakit hati ya guys ya. Karena dengan perlakuan-perlakuan yang seperti itu, yang semena-mena dan tidak mau mengerti keadaan istrinya, pasti itu sangat menyakitkan terhadap kaum perempuan. Untuk itu aku lihat di sini bahwa memang Allah tuh baik banget sama perempuan, karena dimana Allah tuh bilang bahwa masuk surganya kita tuh memang lebih mudah daripada laki-laki dengan taat sama dia aja. Jadi apapun itu kita memang harus lebih taat sama dia dengan mengharapkan ridho Allah. Mungkin itu aja video kali ini. Bye, see you next video.